Saya belum bisa share screen ya Bu ya. Saya mau share screen ini. Sudah kelihatan Bu? Iya, sudah. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini saya akan memberi atau menyampaikan materi mengenai sel volta atau lebih khususnya ke pendesakan logam. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah belajar mengenai redoks ya, reaksi oksidasi dan reaksi oksidasi penyetaraannya. Semoga tidak lupa ya. Nah, sebelum kita ke materi, saya ingin tanya, ini kira-kira gambar apa ya Bapak Ibu ya? Yang pertama, adakah yang seperti ini mungkin di rumah ketika lihat Banyak HP Bu, banyak. gitu? Mania kenapa Pak? Gambar baterai itu. Ya, yang ini gambar baterai. Nah, yang saya ingin tanyakan kaitannya. Pernah tidak Bapak Ibu itu memikirkan ketika kita megang HP atau mengoperasikan HP, itu kenapa ya HP bisa menyala? Atau itu dulu. Kenapa HP bisa menyala? Ada baterainya, Bu. Ada sumber energinya, Bu. Ada apa? Ada sumber energinya. Sumber energinya dari baterainya, Bu. Dari baterai. Pinter Bu Trisna. Nah, sumber energinya itu dari baterai. Nah, pernah tidak sekarang, pertanyaan lanjutan, mengapa sih baterai ini bisa menyalakan HP? Ada reaksi yang terjadi, Bu. Ada reaksi yang terjadi, ya, pinter. Nah, hari ini kita akan mempelajari kenapa saat kita bisa si baterai ini bisa menyalakan HP. Kemudian baterai juga bisa menyalakan senter ya. Kemudian baterai juga bisa menyalakan jam dinding. Nah, di samping baterai itu juga, nah ini pernah lihat ini proses perkaratan besi? Pernah ya pastinya ya. Nah, besi berkarat itu bisa diamati kan ya. Nah, kira-kira itu berkaratnya kenapa? Terjadi oksidasi. Nah, terjadi reaksi oksidasi atau dia bereaksi dengan air dan udara ya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi di saat ini semuanya, termasuk ini ada gambar cincin yang mungkin ada yang atau pernah dengar atau pernah melakukan cincin perak dilapisi emas. Nah, atau cincin imitasi itu bisa loh menjadi emas. Nah, nanti tapi jangan dikasihkan ke seseorang ya, itu hanya untuk pribadi. Kalau dikasihkan ke orang lain nanti jadi rame karena bukan emas asli gitu. Nah,
pada materi kali ini kita akan mempelajari beberapa proses itu. Ada proses baterai, mengapa baterai bisa menyalakan HP, bagaimana proses perkaratan besi itu bisa terjadi, kemudian bagaimana cincin bisa dilapisi, cincin biasa menjadi emas, pura-pura jadi emas, seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan lebih fokus ke pertanyaan yang pertama tadi, mengapa baterai bisa menyalakan HP. Nah, sebelum ke sana, Ibu saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran. Nah, kita akan melakukan praktikum nanti. Tentu sebelumnya kita harus bisa menyimpulkan reaksi redoks. Kemarin sudah belajar redoks ya, jangan sampai lupa. Reaksi redoks yang dapat berlangsung spontan itu seperti apa. Kemudian setelah bisa menyebutkan seperti itu, mari kita merancang dan melakukan percobaan. Nah, dari merancang dan melakukan percobaan, kita nanti akan menyusun kereaktifan logam berdasarkan hasil praktikumnya. Nah, sebelum praktikum atau sebelum kita mulai belajar, saya bentuk kelompok dulu. Kelompok 1 itu terdiri dari Bu Via, Bu Sriati, Bu Siti Mudrika, Bu Risma, dan kelompok 2 itu ada Bu Mida, Bu Trisna, dan Pak Teo. Mari silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, saya bagikan LKPD ya. Saya bagikan linknya. Saya bagikan link, jadi silahkan bisa dibuka lewat link tersebut. Di link tersebut itu sudah ada lengkap, ada handout, kemudian ada LKPD, juga ada video nanti. Tapi kita sambil melihat video bersama. Nah, selanjutnya di LKPD-nya itu ada QR, silakan di-scan menggunakan HP kalian. Sudah di-scan ya. Oke, silakan dilihat terlebih dahulu. Oke, frame memory. Selanjutnya, perhatikan sebelum kita lanjut ke LKPD, silakan perhatikan reaksi ini dulu, video yang akan Ibu tunjukkan dulu. Apa sudah terlihat videonya? Sudah. Oke, silakan. Copper displaces silver ions from a solution containing silver nitrate, AgNO3. Each copper atom reduces 2 silver plus ions by donating 2 electrons. Note that kita dari sini aja. It displaces copper 2 plus ions from the displacement reactions are among the most common redox reactions. For example, a metal in a compound can be displaced by another metal in the uncombined state. When metallic zinc is added to a solution containing copper 2 sulfate, it reduces copper 2 plus ions, zinc 2 plus ions in solution. Note that copper metal, during the reaction, the solution loses the blue color that characterizes the presence of hydrated copper 2. View the reaction on a molecular level. Zinc atoms enter the solution as zinc 2 plus ions, losing 2 electrons. Zinc is oxidized. Memori. Nah, selanjutnya, yuk silakan perhatikan LKPD yang sudah Ibu berikan, yang sudah Ibu bagikan.
Nah, berdasarkan video tadi, video yang pertama ya, berdasarkan video yang pertama, sebentar, Ibu tidak bisa menunjukkan LKPD-nya. Nah, sudah diperhatikan LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, itu ada di kalian Ibu minta untuk menentukan alat dan bahan pada video. Alat dan bahan pada video silakan ditulis sambil dilihat ya, sambil lalu itu apaan, sambil menulis kalian lihat lagi, tulis, lihat lagi. Nah, ada yang bisa membantu? Satu kelompok saja. Tadi kelompoknya Bu Trisna. Coba kelompok Bu Trisna. Alat dan bahannya kira-kira apaan? Gak usah sebutin semua dah. Yang sampai yang Bu Trisna amati apa? Saya mengamati video yang di YouTube, Bu. Yang tadi video, yang di scan. Video yang di YouTube yang di scan. Itu yang ini scan videonya, barcode. Scan barcode. Tadi itu ada tabung reaksi. Tabung reaksi. Kemudian apa lagi? Ada CU, ada CU larutan CuSO4, ada larutan AgNO3. Ya. Terus ada logam seng sama logam apa tadi ya? Itu, Bu, itu. Logam Ag tadi, ya. Iya, Bu. MG ya. Mg. Ya. Ya, ada MG. Ya. Ya. Terima kasih Bu Trisna. Nah, nanti kalian lengkapi ya ini berdiskusi bersama kelompoknya. Itu alat sama bahan yang ada di video itu apa? Nah, selanjutnya ini nanti melengkapi tabel. Cara melengkapi tabelnya itu kan ada percobaan tuh. Ag bereaksi dengan Ag dalam larutan Pb12 atau PbSO4 tadi. Nah, dia itu bereaksi apa enggak? Nah, cara tahunya bereaksi apa tidak, itu kira-kira apa ya? Bereaksi apa tidaknya? Kalau misalnya Ag dan Pb itu misal bereaksi ada terbentuk endapan seperti itu. Nanti mungkin di ini silahkan kalian amati dan mengisi tabel ini. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya terlebih dahulu. Memori. Nah, selanjutnya kita akan melakukan praktikum. Nah, kita akan melakukan praktikum, anggap saja praktikum yang akan kita lakukan itu meniru praktikum yang ada di video tadi, ya. Nah, tapi kita menggunakan logam yang berbeda. Logamnya yang kita gunakan itu Al, Zn, dan Fe. Nah, larutan yang digunakan otomatis juga berbeda. Ada larutan Al2SO4, ZnSO4, dan FeSO4. Nah, permasalahan yang wajib atau yang akan kalian pecahkan hari ini, Ibu minta untuk menentukan logam manakah yang dapat bereaksi dengan larutannya. Kemudian, logam manakah yang paling reaktif. Setelah kalian mengamati mana yang dapat bereaksi, urutkan mana logam yang paling reaktif. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan kembali. Nah, sebelum kita merancang percobaan, berdasarkan kajian literatur dan video pendasarkan logam, buatlah hipotesis dari permasalahan di atas. Nah, setelah kalian mencari literaturnya, kemudian kalian lihat-lihat, permasalahannya kan ini ya. Permasalahannya ini tadi. Nah, kemudian kalian lakukan kajian literatur dan
buatlah hipotesis dari permasalahan di atas. Ya, buatlah hipotesis dari permasalahan di atas. Kemudian jangan lupa untuk membantu kalian merumuskan ini, selalu melihat video pendesakan logam yang sudah Ibu share tadi ya. Yuk, sudah, sekarang silakan kalian bekerja sama, diskusikan dengan kelompok kalian, hipotesisnya seperti apa. Kalian bisa langsung menuliskan di LKPD-nya ya. Sudah. Kemudian pre-memory. Yuk, sudah dirumuskan hipotesisnya. Ada yang bisa menyebutkan satu saja, kira-kira hipotesisnya itu apa untuk permasalahan pertama? Ingat permasalahan pertama tadi apa? Logam manakah yang dapat bereaksi dengan larutannya? Ayo, ada yang bisa membantu satu hipotesis yang untuk permasalahan pertama apa? Logam. Itu ada berapa logam sih tadi? Ada 3, Bu. Ada 3 logam. Misal Ibu ambil logam Al. Kalau Al berarti nanti dia akan dicelupkan ke dalam Fe, larutan Fe dan larutan Zn. Nah, apakah dia bisa bereaksi? Fe dan Al dengan Fe bisa bereaksi apa tidak? Dari hasil kajian literatur saja. Bisa bereaksi apa tidak itu? Bisa, Bu. Bisa. Nah, tuh Al dengan Fe bisa bereaksi. Oke. Nah, selanjutnya mari kita merancang sebuah percobaan mengenai ketiga logam dan ketiga larutan itu. Kembali lagi, untuk menuntun kalian membuat rancangan percobaan sambil dilihat lagi bagaimana caranya di video tadi itu ya. Nah, kira-kira tentukan judulnya apa? Judul percobaan. Judul percobaan kalian bebas dah milih, tapi tetap dalam konteks ini ya. Jangan Ibu bilang bebas milih, kalian jawabnya ngawur nanti. Misal judul percobaannya kereaktifan logam gitu, atau judul percobaannya reaksi redoks spontan atau tidak spontan seperti itu. Itu kalian boleh pilih, bebas menentukan. Nah, kemudian tentukan alat dan bahan yang digunakan. Jangan lupa, karena kita merancang otomatis ada langkah kerja. Langkah kerja harus urut per poin ya. Nah, kemudian tentukan desain pengamatan kalian. Kalau misalnya langkah kerjanya seperti ini, harusnya kan kalian punya bayangan nanti hasilnya aku tulis gimana ya, dalam bentuk tabel atau dalam bentuk kata-kata ya. Itu tuang pemikiran kalian di desain hasil pengamatan nanti. Ini diskusikan bersama kelompok. Ada pertanyaan mengenai tugas ini? Ada pertanyaan? Desain hasil pengamatannya, Bu, itu saya buat kata-kata atau dalam bentuk gambar? Kalau Bu Trisna pinter gambar, tidak apa-apa, boleh dalam gambar. Atau gini aja, yang mudah dipahami oleh Bu Trisna sama orang lain, gitu. Oke, Bu, siap. Ya, bisa, atau ini bisa dalam bentuk seperti ini misalnya, ya. Jadi dibuat tabel seperti ini. Itu bisa membantu tabel ini ya. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan bekerja dalam kelompok untuk menentukan langkah-langkah ini, untuk menentukan mengerjakan, mengisi LKPD-nya. Memori. Bagaimana? Apakah sudah selesai
ini? Sudah, Bu. Sudah, oke. Karena waktu kita sudah hampir habis ya. Jadi kita akan melakukan praktikum minggu depan. Nah, di pertemuan selanjutnya maksudnya maksud itu. Jadi praktikumnya itu berdasarkan pada desain yang kalian rancang atau alat dan bahan serta langkah kerja yang kalian buat sendiri. Nah, oke, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Ibu akhiri. Oh ya, tadi lupa ya, nggak doa dulu. Nah, ya sudah, sekarang untuk sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Bu. Baik, oke. Sebelumnya sila Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Rememori, ya. Terima kasih. Nah, Ibu cek kehadiran dulu ya. Oke, Ibu cek kehadiran. Pintar semuanya hadir ya. Hari ini seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu atau di pertemuan sebelumnya, kita akan melakukan apa? Praktikum. Praktikum mengenai daya lesak logam. Nah, silakan buka LKPD-nya. Silakan buka LKPD, kemudian silakan melakukan praktikum sesuai dengan langkah kerja yang kalian buat. Ingat, amati dengan teliti setiap perubahan yang terjadi. Jadi, misal kalian menyelupkan ini awalnya tidak berubah warna, kemudian dia ketika dicelupkan dia berubah warna menjadi apa, itu wajib kalian amati. Ya. Nah, kemudian tulis pengamatan kalian pada lembar hasil pengamatan yang sudah kalian buat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, silakan kalian bekerja, tapi ingat selalu patuhi tata tertib di laboratorium, ya, demi keselamatan kalian. Oke, silakan bekerja. Selamat berpraktikum. Memori. Sudah praktikumnya sudah? Ya, kalau sudah, ayo silakan dibersihkan dulu, dirapikan mejanya. Nah, sudah, yuk pintar, dirapikan mejanya. Nah, sekarang Ibu minta, Ibu sudah menyediakan beberapa pertanyaan yang ada di LKPD. Ibu sudah menyediakan pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, jawaban pertanyaan ini itu bersumber dari hasil praktek kalian. Nah, misal yang pertama percobaan AL dengan ZN. Nah, apakah itu tergolong reaksi redoks spontan? Kira-kira bagaimana pengamatan kalian tadi? Reaksi redoks spontan apa tidak? Pak Theo mungkin bisa membantu. Apakah tergolong reaksi redoks spontan? Spontan, Bu. Spontan. Buktinya apa? Bisa dilihat dari apa? Terbentuk endapan. Terbentuk endapan, pinter. Dia terbentuk endapan ya. Jadi nanti kalian tinggal diisikan di sini. Nah, pertanyaan kedua. Partikel kimia apa saja yang terlibat dalam reaksi redoks tersebut? Partikelnya kira-kira apaan ya? Ada apaan tadi? Al2+. Al berapa? 3+. 3+. Al3+ ya. Al3+, terus
Terus apa lagi? ZN, Bu. ZN. ZN-nya dalam bentuk Logam. logam, boleh. Kemudian dalam bentuk apa lagi? Ada ZN, kemudian Ion ZN 12. SZN12, kemudian ada SO4 2- ya. Kemudian ada logam Al itu sendiri. Itu adalah partikel yang kimia yang terlibat. Nah, kalian bisa ya menuliskan reaksinya? Bisa ya? Bisa loh. Bisa, Bu. Harus pintar. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian menggambarkan gambaran mikroskopiknya seperti apa. Nah, cara untuk menggambarkan mikroskopik itu ada di video yang Ibu tunjukkan di LKPD, di link LKPD itu Ibu juga sudah menyertakan videonya. Ada video yang kedua yang Ibu sertakan tadi, yang Ibu tunjukkan tadi. Yang masih kosong untuk dirapatkan, diisi sehingga kemudian setelah kalian menggambar, jelaskan spesi yang bertindak sebagai reduktor dan oksidator itu yang mana. Nah, kemudian lanjutkan untuk logam Al dalam FeSO4, Fe dalam ZnSO4, Fe dalam Al3+, kemudian Zn dalam Fe2+, dan terakhir Zn dalam Al3+. Bisa ya? Silakan berdiskusi dengan teman-temannya, dengan teman sekelompoknya. Jika ada pertanyaan, kalian boleh menanyakan pada Ibu. Ya. Untuk menjawab ini, untuk menggambar, Ibu ingatkan untuk menggambar yang soal yang C, itu kalian bisa melihat di handout, itu ada juga di handout yang Ibu berikan di gambar yang pertama. Itu di gambar halaman kedua, itu ada. Bisa mengikuti itu. Nah, yuk silakan dikerjakan. Ada kesulitan? Ada kesulitan enggak? Kalau enggak ada, kita bahas ya. Bahas bersama ya. Oke. Salah satu kelompok silakan mempresentasikan hasilnya. Salah satu kelompok silakan mempresentasikan hasilnya. Ya, kelompoknya Pak Teo bisa kok kelompok Pak Teo lagi ya? Kelompok yang satunya Ibu tadi lupa. Kelompoknya siapa? Bu Siti Mudrika bisa mewakili. Silakan presentasi. Baik, terima kasih Rememori, terima kasih presentasinya. Ibu rasa itu sudah cukup bagus. Nah, mari kita buat simpulan bersama-sama. Nah, ini kalian bisa mengisi ini tadi ya. Mengisi ini, jika kalian bisa mengisi tabel berikut, itu berarti kalian sudah bisa membuat kesimpulan. Nah, mari kita buat kesimpulan bersama-sama. Al dengan Fe2+, kira-kira dia bereaksi apa tidak? Tadi Al dengan Fe2+, kira-kira bereaksi apa tidak?
Reaksi. Bereaksi, pinter. Berarti kita kasih tanda centang ya. Kemudian AL dengan ZN bereaksi apa tidak? Reaksi. Bereaksi. Kemudian Fe dengan Al3+ bereaksi apa tidak? Tidak. 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 Fe dengan Zn? Fe Tidak. dengan Zn? Iya, tidak bereaksi. Nah, kalau Zn dengan Al bereaksi apa tidak? Tidak. Tidak. Nah, Zn dengan Fe? Reaksi. Bereaksi. Nah, dari sini kalian sudah bisa membuat kesimpulan. Logam manakah yang dapat bereaksi dengan larutannya? Tadi, logam mana yang dapat bereaksi dengan larutannya? Logam Al. Logam Al dia dapat bereaksi dengan kedua larutannya. Sedangkan logam Fe dia tidak bisa bereaksi dengan kedua larutan, sedangkan logam Zn hanya bisa bereaksi dengan satu larutannya. Nah, berarti kalau untuk pertanyaan kedua, mana yang paling reaktif? Logam mana yang paling reaktif? Fe. Yang paling reaktif, berarti yang bisa L, bereaksi. Bu. Al, yang paling reaktif itu Al, sedangkan yang tidak paling atau yang tidak reaktif itu adalah Fe. Nah, kalian bisa mengurutkan kan ya? Itu Al nomor 1, kemudian Zn nomor 2, dan Fe nomor 3. Nah, urutan ini, urutan dari Al, Fe, dan Zn yang kalian lakukan di praktikum itu sesuai dengan, nah ini dia, sesuai dengan logam deret volta. Di sini ada Al, di sini kemudian Zn dan Fe. Nah, jika kalian tidak sesuai urutannya dengan deret ini, berarti praktikum yang kalian lakukan kurang tepat. Itu ya. Nah, dari deret volta ini kita bisa menentukan siapa reaksi itu bisa berlangsung spontan atau tidak. Contohnya tadi Al dalam larutan Zn, karena dia semakin ke kiri, dia berarti semakin mudah teroksidasi. Sedangkan ke kanan dia semakin mudah tereduksi. Jadi Al bereaksi dengan Zn2+, maka dia bisa bereaksi karena Al-nya nanti dia pasti akan teroksidasi menjadi Al3+. Kemudian Zn nanti dia akan mengalami reduksi. Dia reduksinya antara reaksinya dari Zn plus menjadi Zn. Nah, karena dia Zn dari yang aki menjadi S menjadi padat, makanya nanti di Al, di logam Al akan terbentuk endapan. Endapan itu dia adalah logam Zn. Nah, itu penjelasan itu ada pertanyaan mengenai pendesakan logam? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalian bisa melanjutkan ke sini ya. Silakan nanti di rumah, karena waktu kita sudah tidak cukup untuk melanjutkan ini. Di rumah kalian bisa mengerjakan soal ini. Ya, dikumpulkan minggu depan. Ya, jika kalian ada pertanyaan atau kesulitan, sumbernya dalam menjawab ini dia berada pada ini, deret volta. Tapi kalau jika kalian masih tidak bisa menyelesaikan, silakan hubungi ibu. Ya, oke. Jika tidak ada pertanyaan, ibu akhiri dulu untuk hari ini. Silakan ketua kelas mewakili untuk berdoa bersama. Silakan ketua kelas. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Nah, ibu akhiri untuk hari ini. Minggu depan kita akan belajar sel volta. Bagian-bagian dari sel volta silahkan kalian
baca di di handout yang Ibu berikan bagian-bagiannya itu apaan. Jadi minggu depan kalian sudah mempunyai bekal untuk belajar itu. Oke, Ibu akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ini. Selesai Ibu. Dalam agama Islam antar umat Islam Panjang ya. ukhuwah Islam adalah menghargai Monggo. satu umat Islam dengan tradisi umat Islam yang tadi menghargai budaya kelompok satu kelompok Islam yang menghargai budaya Islam yang ada di Indonesia maupun menghargai budaya Islam di Indonesia. Itulah ukhuwah Islam. Yang kedua adalah ukhuwah wathon. Ukhuwah wathoniyah adalah Ibu yang lain ada manusia. yang dikomentari? Suku antar agama. Biaya ini tadi pakai apa, Bu? Pakai inquiry Bu. Inquiry. Oh iya, ya pantas ya. Kemarin kan pakai PPL ya? Yang PPL yang green chemistry Bu. Sudah laksanakan dalam Ini saya yang Volta. biasa Ya, menurut saya masih oke sih. Lumayan. Tapi nanti ini 30 menitnya berarti harus di-cut ya. Harus ituin, disesuaikan. karena kesatuan dalam Republik Indonesia. Karena itu pada hari Kita mau lanjut atau break dulu? ini kita sebagai umat Islam mayoritas Kurang dua, Bu. Kurang dua. Ya, lanjut, ya, makanya. Saya jam 1 mengundang rapat orang. Iya, langsung aja Bu kalau gitu. Langsung aja ya, langsung aja. Kan 30 begitu. Bisa nggak? Ya bisa pasang. Iya. Saya usahakan Bu.